Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya, dan kita tetap semangat buat belajarnya. Kali ini kita belajar tentang bahasa Inggris yang biasa dipelajari di kelas 8 atau 2 SMP. Di sini kita akan bahas 5 soal. Yang pertama tentang menunjukkan kemampuan, yang kedua ekspresi memohon perhatian, yang ketiga ekspresi memeriksa pemahaman, yang keempat simple present tense, dan yang terakhir present continuous tense. Nomor 1, about showing ability atau menunjukkan kemampuan. Read the dialogue and answer the question. Can you drive a car? Of course. Why did you ask? My mom needs someone to take her to the airport. I have an interview tomorrow. Let me take her then. What time should I pick her up? At 3 in the morning. Here is the key. Thanks, Pa. What can we infer from the dialogue? Jadi di sini ada percakapan antara si Gavin sama si Galen. Si Gavin nanya ke Galen, dia bisa nyetir mobil nggak? Terus kata Galen, ya tentu. Kenapa kamu nanya gitu? Mamaku butuh seseorang untuk ngantar dia ke airport. Aku besok ada interview atau wawancara. Yaudah aku aja yang antar, jam berapa aku harus jemput, kata si Galen gitu. Jam 3 pagi, ini kuncinya, makasih sobat. Nah, kesimpulan dari dialog ini itu apa? Kan di sini Gavin berkata kalau ia harus menjalani wawancara keesokan hari, lalu dia meminta Galen untuk mengantar ibunya ke bandara. Jadi secara tersirat dapat disimpulkan bahwa Gavin tidak dapat mengantar ibunya. Jadi kesimpulannya adalah Gavin cannot take his mother to the airport. Yang kedua, about expression of asking for attention, ekspresi untuk meminta perhatian. Hey Grace, will you read my new story? Sure. What is it about? It's about a man who tries to find his brother who lost in the war. So interesting. The underlined statement is showing an expression of. Jadi garis di sini ada percakapan antara si Bilky sama si Grace. Si Bilky itu nanya ke si Grace, dia udah ngeliat cerita dia belum, katanya. Tentang apa? Tentang seseorang yang mencoba menemukan saudaranya yang hilang pas perang. Yang digarisbawahi di sini hey Grace, itu menunjukkan ekspresi apa? Jadi ungkapan hey dipakai ketika kita ingin seseorang memperhatikan kita. Hey, jadi kan kalau kita ngomong gitu hey, jadi orang kan langsung nengok ke kita gitu ya. Jadi ungkapan tersebut merupakan expression of asking for attention atau ekspresi untuk meminta perhatian. Nomor 3, about expression of checking for understanding. Di ekspresi untuk memeriksa pemahaman atau mengetahui orang itu ngerti apa enggak sama yang kita omongin gitu. The question is based on the following dialogue. You're so lucky. Susan, the prettiest girl at school, asked me your phone number. I'm sorry, I didn't understand what you are talking about. She wants to talk to you. Do you get it? The underlined statement so that John is. Jadi di sini tuh si John ngasih tahu si Jacob, kamu beruntung, Susan cewek yang paling cantik di sekolah nanya sama aku nomor handphone kamu. Tapi si Jacob nggak ngerti. Maaf, aku nggak ngerti apa yang kamu omongin. Si John tuh negesin lagi, dia pengen ngomong sama kamu. Apa kamu nggak ngerti itu? Gitu. Jadi di sini yang digarisbawahi statementnya itu maksudnya itu si John itu lagi nunjukin apa? Soal menanyakan maksud John menggunakan ungkapan yang digarisbawahi. Ungkapan don't you get it artinya apakah kamu tidak mengerti merupakan salah satu ungkapan yang dipakai untuk mengecek jika seseorang paham terhadap hal yang sedang dibicarakan atau tidak. Pada dialog, John menggunakan ekspresi tersebut karena ia merasa Jacob belum paham maksud Susan. Jadi jawabannya checking for Jacob understanding. Jadi mengecek apakah si Jacob itu paham atau enggak. Jadi kata don't you get it untuk nanya atau memastikan si Jacob ini paham atau enggak apa maksud John gitu. Nomor 4, about simple present tense. At Clayderman School, studying blah blah blah, there are lines to school. The correct answer to fill in the blank is. Jadi untuk melengkapin kalimat ini tuh yang benar itu pakai kata bring
brings, bringing, atau are bring. Kalimat rumpang pada soal menunjukkan sebuah fakta tentang Clayderman School. Untuk menunjukkan fakta, tense yang digunakan adalah simple present tense. Dalam bentuk kalimat ini, subjeknya jamak, students, maka diikuti oleh verb one tanpa ada penambahan s. Atau pada akhir kata kan yang ditambahin s itu yang orang ketiga ya. Orang ketiga tunggal. Oleh karena itu, kata yang sesuai untuk melengkapi titik-titik adalah bring. Karena simple present tense itu pakai verb one, kata kerja pertama, dan dilihat dari subjeknya. Kalau dia subjeknya tunggal atau jamak, tapi tunggal maksudnya I, you, there, are, we gitu. Pakainya yang bring atau kata kerja normal. Tapi kalau misalkan dia kata orang tunggal tapi orang ketiga, itu ditambahin imbuhan s di belakangnya. Yang terakhir nomor 5, about present continuous tense. Did the following dialogue. Hi Jim, have you seen my cat? I have been looking for her since morning. Where did the last time you see her? She was in the living room when I went out. Oh look, she is blah 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 on the mango tree. The most appropriate sentence to complete the dialogue is. Jadi di sini Lira nanya sama Jim, kamu lihat kucing aku nggak? Aku udah nyari-nyari dia dari pagi. Emang kamu terakhir lihat dia kapan? Dia ada di ruang tamu pas aku pergi. Terus kata Jim, lihat dia ada di atas pohon mangga. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik itu yang benar yang mana? Lira sedang mencari kucingnya dan dia bertanya pada Jim kalau jika melihatnya. Terus respon Jim berkata look, mengindikasikan bahwa sesuatu sedang terjadi. Jadi pas saat itu si Jim itu langsung lihat. Oleh karena itu tense yang digunakan adalah present continuous tense yang menjelaskan kejadian yang sedang berlangsung pada saat seseorang berbicara. Jadi pola kalimatnya itu subjek ditambah to be ditambah verb plus ing. Jadi yang kalimat yang benar adalah pakai kata sleeping. Di sini subjeknya she, to be-nya is, dan verb-nya adalah sleep ditambah ing jadi sleeping in the mango tree. Tambahannya, jadi apa sih bedanya simple present tense sama present continuous tense? Simple present tense digunakan untuk kejadian atau kegiatan yang terjadi berulang kali. Bisa juga ditandai pakai kata always, usually gitu. Jadi dia pakainya tuh verb one. Kalau yang present continuous tense digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi pada saat pembicaraan berlangsung. Jadi pada saat itu juga gitu. Jadi dia pakainya verb ing, verb one tapi plus ing gitu, ditambah imbuhan ing. Dan di sebelum kata kerja itu ada to be. Sampai sini dulu pembahasan kita, kurang dan lebihnya mohon maaf, terutama dari pelafalan. Kita masih sama-sama belajar. Cukup sekian, terima kasih.